Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila ruhil jami' sahaba wa tabi'in wa tabi'in man da'a bi misli yawmiddin thumma ila ruhil jami' ulama al-mutaqaddimin wa ulama al-mutaakhirin wal mu'allifin wa musannifin wal awliya wa salihin wa sultan ala ruhil hadan awliya syamil qadir al-jalan wa ila ruhil awliya ila ruhil jami' masyayikhina wa syaikhina ولا روح إلى الكتاب كتاب الشيخ عبد الله بن حسين بن طاهر بن محمد بن هاشم بعلوي من أصول فروعهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل يجب على كل مسلم حفظ إسلامه. Dicari halaman berapa, enggak sama mungkin berapa. Yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi wa saunihi amma yufsiduhu. Kajian yang terdahulu menyimpulkan bahwa kita orang mukallaf wajib masuk ke agama Islam. Kalau orang kafir baca langsung 2 kalimat syahadat. Kalau kita anak dari orang muslim, dalam sholat itu sudah cukup sebagai tanda dia sudah beragama Islam. Jadi kalau orang kafir mau masuk Islam wajib membaca 2 kalimat syahadat seketika itu juga. Tapi kalau anaknya orang muslim, dalam sholat itulah mulai kecil kan dipelajari sholat. Lantas dia balik tetap sholat, gak usah baca syahadat lagi. Dalam sholatnya itu sudah cukup sebagai identitas dia seorang muslim. Lantas kedua kalimat syahadat itu harus dielmoni. Artinya dielmoni itu harus dipahami, supaya kedua kalimat syahadat itu mampu mengawal kita mulai diri kita balik sampai kelak kita meninggal dunia. Karena syahadat yang tidak dielmoni, syahadat yang tidak kita pahami, nanti perjalanannya akan gamang. Bisa juga perjalanannya bisa rapuh Islam kita itu. Sehingga banyak KTP Islam tapi puasa gak puasa. Ya seperti itulah nanti perkembangannya. Kalau ditanya muslim sholat tapi tidak. Muslim tapi sholat gak jangkap. Mungkin ya maghrib ambil isya tok, subuh ya enggak, zuhur enggak, alasannya sibuk. Makanya Islamnya kalah dengan kesibukan. Kenapa? Belum memahami betul makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka dari itu di sini diterangkan oleh pengarang kitab Sulam ini wa makna asyhadu an la ilaha illallah. Ini secara singkat saya ulangi kembali. Oleh yang ngarang kitab Sulam ini diterangkan makna dari asyhadu an la ilaha illallah satu antak lama. Antak lama niki yen to ngelmoni sampean. Ngelmoni itu memahami, mengerti apa sih arti syahadat itu. Apakah jangan cukup sekedar diucapkan? Kalau sekedar bisa diucapkan, terus kula wau nggak mampu syahadat itu mengawal. Sulit sedikit ya kita kadang-kadang seakan-akan nggak percaya kepada agama kita sendiri. Susah sedikit putus asa seakan-akan kita sudah nggak bayangnya. Tapi kalau sampai paham betul tentang makna syahadat dan syahadat wa anna Muhammad Rasulullah, disitulah nanti
Kedua kalimat syahadat ini selalu menyertai panjenengan sebagai bentuk keyakinan. Hebat kalau orang sudah mampu seperti itu. Makanya kata Kiai Musannaf, satu anta'lama, supaya panjenengan itu ngeweruhi dhisik, ngelmoni dhisik. Wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa an la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Harus sampai mengerti dan yakin dan percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini baru panjenengan hati sampean harus masuk ini. Wajib sampean mengerti. Lek wis ngerti, wajib juga sampean yakin dan percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Karena Allah itu susah kita gambarkan. Karena Allah itu tidak mungkin bagi kita seorang awam mampu meyakini secara betul. Lantas yang ngarang kitab ini agar rasional diberi arahan untuk mengenal sifat-sifat Allah. Sebab kita tidak akan pernah melihat Tuhan kecuali nanti kita akan masuk surga. Kalau udah masuk surga, di situ kelak kita akan melihat Allah. Kenikmatan yang ternikmat dari sekian banyak nikmat surga, yaitu kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ini juga seakan-akan tidak rasional. Masa sih nikmat begitu banyak di surga kalah dengan kenikmatan melihat Allah? Seakan-akan susah kita percaya. Tapi kalau digambarkan masuk akal, logis dan rasional. Contoh, kalau jenengan telah merindukan sang kekasih, lama sudah nggak jumpa, bertahun-tahun kita rindu, sangat rindu kita, karena dia orang yang paling kita cintai. Di saat pertemuan, sampean coba hidangkan makanan seenak kayak apapun, kenikmatan sekaya apapun, yang pasti panjenengan tidak akan melihat itu hidangan. Gini mboten? Iki lho manggis enak, iki lho kurma enak, iki lho jus enak. Mungkin zaman tertentu enggak, kekasihku datang. Nah, ya kan? Ini kalau dicontohkan kan bisa rasional. Gini mboten? Begitu juga orang yang imannya sudah baik sekali gitu. Kenikmatan yang ada di surga sebesar apapun nikmat itu tidak akan pernah mengalahkan kenikmatan kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah kita di dunia ini berusaha masuk untuk meyakini Allah itu seakan-akan agak susah, Kiai Musannaf yang ngarang kitab ini memberi gambaran sifat-sifat Allah supaya kita logis sebagai tahap awal, supaya rasional kita harus berpikir sifat-sifat Allah. Sifat Allah al-wahidu, sifat Allah itu satu. Buktinya Allah satu, terciptanya alam semesta ini tanpa ada sebuah pertentangan. Kalau Allah itu dua, yang pasti tidak akan tercipta ini alam. Yang namanya Tuhan dua pasti akan benteng cewek. Apapun kalau diduakan itu pasti ada sebuah kepentingan. Ketua muslimat kok dua, pasti kacau tuh udah muslimatnya, pasti sengketa, pasti masalah. Ketua Tamfidiyah NU kok ada tandingan, ada senbo, berarti ada bermasalah. Pokoknya apa yang dipimpin oleh kedua pemimpin, taruhlah presidennya dua di Indonesia, ini pasti kacau ini. Makanya logis kita berpikir, andai kata Tuhan itu dua, yang pasti tidak akan terjadi, tidak akan tercipta alam semesta ini. Gini betul? Edo, Mbak, weh, Bun. Al-awwalu, al-qadimu, al-hayyu, al-qayyumu, ini sifat-sifat Allah semua.
Al-Baqi, Ad-Daim, Al-Khaliq. Dari sekian banyak sifat Allah, tatkala kita tidak mampu memahami semuanya, ya satu persatu, setidak-tidaknya dari sekian sifat harus panjenengan paham. Al-Qayyum sampean nggak paham, terutama andai kata sampean nggak paham Al-Qayyum. Al-Baqi sampean juga nggak paham. Al-Qaim atau paham tapi tidak bisa menggambarkan. Ambil saja Al-Khaliq, bahwa Allah itu zat yang menciptakan. Sampai renungkan, oh iya sakmene wake lu menungso lu ciptaan Allah gak ono sing padha. Saking hebate sang pencipta. Produk Toyota, produk Honda tidak mungkin menciptakan dari sekian produk gak padha, gak mungkin. Mungkin itu keluaran 2016 pasti sama semua. Kalau 2017 merek atau merek Honda, produk Honda pasti ada bersamaan. Tapi kalau Allah mulai dulu zaman Nabi Adam sampai hari kiamat menciptakan manusia ini, nggak ada yang persis, nggak ada. Tentang mirip mungkin ada karena saudara kembar kan begitu. Tapi untuk persis itu tidak mungkin. Saking hebatnya Gusti Allah oleh menciptakan manusia. Allah menciptakan sebuah nasib seseorang. Apa kata Allah? Supaya Anda logis gitu loh kalau berpikir. Masuk akal, mengenal Allah. Anak presiden gak iso jadi presiden. Opo anak yang biasa kok iso jadi presiden? Tanamkan dalam badan sampean tuh, itu memang Allah kalau sudah berkehendak pasti akan terjadi. Itu harus sampean tanamkan dalam hati sampean. Supaya sampean tatkala mengenal Allah, bahwa Allah itu yang Maha Pencipta, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Penentu, Allah Maha segala-galanya. Di situ nanti kita akan mencari Allah. Itu loh intisari dari semua kenal sifat itu, Mbak. Dari sekian banyak sifat nanti yang sampean baca, diambil dah sebuah kesimpulan. Dengan kenal sifat Allah Maha Menentukan, Allah Maha Mencipta, Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang, Allah Maha Kuasa. Tatkala hati sampean yakin bahwa Allah itu Maha segala-galanya, di situ sampean akan mencari Allah. Akan butuh Allah, mengabaikan yang lain. Sampai sampean pada kekasih yang sampai cintai betul, tidak terlalu banyak mengharap kok. Karena yang namanya kekasih bisa juga suatu saat mengkhianati sampean. Bisa juga orang yang paling sampean cintai dan sampean berkorban segalanya untuknya, bisa jadi menyakiti hati sampean. Sehingga tatkala sampean kenal Allah, sampean hanya mencari Allah. Bahagia dari kekasih, bahagia dari orang tua, bahagia dari teman, itu hanya wasilah, media. Yang namanya media tentunya tidak abadi. Yang abadi hanya Allah. Makanya untuk mencari kebahagiaan di dalam berkasih, di dalam berkeluarga, di dalam berkasih, di dalam beranak pinak, hanya mencari Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kekasih yang baik ya Allah, yang tulus setia dunia akhirat ya Allah, yang penuh kasih sayang ya Allah. Nah, disitulah nanti Allah akan kasih kepada sampean, karena sampean mencari Allah. Sampean problem dalam keluarga sampean, ya Allah anak saya, ya Allah suami saya, ya seperti ini, carilah Allah. Kalau sampean betul-betul tulus kepada Allah, lagi-lagi lebih-lebih di momen yang doa diijabai oleh Allah di bulan Ramadan, di situ akan dijawab oleh Allah. Nah ini Mbak, sampean harus masuk ke situ hati sampean untuk mengenal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang maha memberi kecuali Allah. Tidak ada yang maha membereskan urusan zahir dan batin kami kecuali Allah. Tidak ada yang membahagiakan keluarga kami dan saudara-saudara kami kecuali Allah. Tidak ada yang menyehatkan kita semua kecuali Allah. Disitulah illallah akan sampean bawa, berkuliah sampean bawa, belajar sampean bawa, bekerja sampean bawa, hanya illallah. Itu hebat kalau sudah punya syahadat seperti itu.
Syahadat kula sudah, kalau sudah tumancep di dalam dada sampean dengan syahadat yang baik seperti pengertian yang saya urai tadi, sampean tidak akan pernah susah kok hidupnya. Tidak akan pernah tak tercapai apa yang menjadi cita-cita sampean. Yang gagal itu sebagai muslimah, sebagai muslim kan gak seberapa yakin kepada Allah. Keraguan dan ketakutan selalu menghiasi diri kita. Keteledoran, pelanggaran, haliyah kita, kemaksiatan kita tidak pernah istighfar kepada Allah. Karena kita gak kenal Allah sebetul-betulnya kenal gitu. Makanya tatkala sampean jauh dari Allah, kata Allah, saya juga jauh darimu. Tatkala kamu dekat dariku, aku juga dekat kepadamu. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mulai sekarang tanamkanlah illallah itu meliputi segala hal. Jadi meliputi segala hal itu artinya ke segala bidang. Kamu bekerja, tanamkanlah, ya Allah saya bekerja hanya mencari rezekimu ya Allah, dan tidak ada yang memberi rezeki kecualimu ya Allah. Tatkala sampean sudah remaja ingin membangun kasih dengan kekasih sampean, harus ada Allah di sini. Jangan kamu kasih semuanya bebas semuanya. Kata pertanyaan Mbak, kalau enggak jadi budak cinta seakan-akan enggak abadi, berarti enggak tulus cintanya, itu jebakan Batman itu Mbak, bahaya. Wah, kamu kalau enggak menyerahkan segala-galanya berarti kamu enggak cinta. Namanya orang jatuh cinta enggak berdaya, diserahkan semuanya, tahu-tahu akhirnya gagal, diputusin. Kita sendiri yang menangis. Kenapa? Tatkala kamu bercinta lupa kepada Allah, diperbudak oleh sang kekasih. Tapi tatkala sampean ingat Allah dalam tahajud, dalam renungan malam, sampean memohon kepada Allah, insya Allah kok Allah akan memberi yang terbaik untuk panjenengan. Tidak mungkin Allah itu selalu mengecewakan hati panjenengan. Allah itu Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah, dengan sifat rahimmu ya Allah, bimbinglah kami ya Allah. Gitulah syahadat yang terbaik itu Pak. Nah, itu kesimpulan dari mana asyhadu an la ilaha illallah. Lantas bagaimana makna syahadat yang nomor 2? Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun arti dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah, sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Ya apa sih yang dimaksud Muhammad utusani Allah? Satu, antak lama juga. Harus sampean elmoni, harus sampean pahami. Wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina. Sampean elmoni, ilmu itu berarti masuk ke zona rasional. Itu namanya ilmu. Iman sebetulnya tidak rasional karena bangsa keyakinan. Tapi keyakinan itu agar utuh, keyakinan itu agar benar, harus ada pengantar namanya ilmu. Nanti walaupun tidak rasional, tapi kok dielmoni, nanti jadi rasional loh Pak. Contoh yang paling gampang, kita Allah itu nggak tahu bagaimana wujud Allah, tapi kenapa kita harus cinta? Dalam pertanyaan, apakah orang yang tidak melihat itu mungkin mencintai? Itu kan pertanyaan rasional, pertanyaan masa kini, pertanyaan milenial. Kita agak kenal Nabi Muhammad, mungkinkah kita mencintai Muhammad? Katanya dari mana datanya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datanya tinta, dari mata turun ke hati. Kita tidak bisa pernah melihat. Kapan kita melihat? Masa kita dipaksa jatuh cinta bisa jatuh cinta? Nah ini kan pekerjaan PR kita Mbak, untuk menanamkan sebuah keimanan. Makanya tatkala hal-hal yang tidak rasional tapi diantar oleh sebuah ilmu, nanti jadi rasional. Contoh yang sederhana begini, kita kenal cinta, kita tahu cinta, tapi selama ini kita tidak pernah melihat seperti apa cinta ini. Gini betul. Jadi kalau pikir rasional ya harus cari pembanding gitu. Cinta itu hebat, membuat orang tidak bisa tidur, membuat orang tengar-tengar tengah malam, membuat makan gak enak. Tapi mulai kita lahir sampai besar gini, bentuk cinta kayak apa kita gak ngerti ya.
Itu kan harus kita masuk. Oh iya, mungkin ke Allah juga nanti suatu saat akan begitu. Mungkin ke Rasulullah kelak kita juga akan begitu. Harus melalui proses. Lihat dulu. Kenapa sih sampean kok iso gendeng nang kekasih sampean? Iya, boleh aku biyen lirikan matanya ditata begini. Ini kan namanya proses, ya kan? Gak ono wong langsung sekali melihat langsung nangis-nangis jatuh cinta, berarti wong sampel gendeng total wong itu ya. Iya apa enggak? Enggak. Yang pasti cinta itu sampai gendeng itu butuh proses. Gak mungkin siapa namanya Zulaiha Khalili langsung menangis, aku cinta kamu, saya kamu ini mau goblok total, gak mungkin lah. Yang pasti dari simpati dulu baru nanti berkembang menjadi cinta, dari cinta baru meningkat lagi berbuah menjadi sebuah kasmaran. Padahal kita nggak ngerti ya bentuk cinta ya. Kepada Allah juga begitu, harus proses. Tatkala kita permohonan kita coba, kekhusyuan kita, tahajud kita coba, ternyata Allah kabulkan betul. Di samping kita ada kekasih yang sangat setia, tulus, cintanya suci, nggak neko-neko, langsung ngajak nikah, terus dia membahagiakan kami. Inikah proses seperti ini harus sampai bina, harus sampai yakini. Setelah sampai Allah kasih kekasih yang setia, yang tulus, yang menjadi imam di tengah-tengah rumah tangga panjenengan, sehingga kebahagiaan yang sampean raih, sampean banyak bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, doa selama ini sampean kabulkan ya Allah. Ini meleleh air mata ini kepada Allah tanpa terasa loh Mbak. Ini namanya proses. Sehingga cinta kepada Allah, cinta kepada kekasih, cinta kepada apapun juga melalui sebuah proses. Dan proses ini ada ilmunya. Makanya antak lama. Satu, sampean harus ngerti dan yakin dan iman bahwa Muhammad itu utusan Allah. Harus begitu, harus kenal dulu. Muhammad itu adalah putra dari Sayyid Abdullah. Harus tahu nasabnya, namanya orang cinta kok. Berarti kalau sampai nama Muhammad bin siapa nggak paham, berarti cinta sampean cinta kulitan saja, cinta bola, cinta balabal. Jadi kalau ingin tahu Muhammad putra dari Sayyid Abdullah. Mbahnya siapa? Sayyid Abdul Muthalib. Kakeknya siapa? Sayyid Hashim bin Abdi Manaf, terus ke atas. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf, Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Lantas nanti nyambung dari nasab seorang ibu. Kamu mengaku cinta kepada Rasul, wong nasabnya saja nggak kenal. Kapan kamu akan kenal apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Prosesnya begini Mbak, ilmu itu begitu. Jadi kalau kamu ingin mencintai Rasulullah, belajar dulu. Ya ini diamalkan ini dulu sebagai metode awal itu. Muhammad putra dari Sayyid Abdullah. Mbahnya Nabi Muhammad Sayyid Abdul Muthalib. Kakeknya Nabi Muhammad namanya Sayyid Hashim. Terus buyut-buyutnya Sayyid Abdi Manaf. Cukup sudah. Enggak sampai ke Sayyid Qusay, Sayyid Kilab, enggak. Ini sudah, kalau kitab ini cukup berapa ini? Cuman 4 apa 5? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. 4 tok, Mbak. 4 ini loh. Sampai kudu hafal takon oleh ngaku seneng Kanjeng Nabi. Wong nang nasab 4 ini sampean gak apal, gak ngerti kok kate cinta nang dawuh Kanjeng Nabi yo prosesnya adoh Mbak, ngono lho. Secara logika wis jauh. Andai kata sampean apal hadis yo lali tok. Sikmane aku apal saiki lali meneh. Nih gara-gara gak oleh barokah apal nang nasabe Kanjeng Nabi. Tapi kalau nasabnya El dan Dul sampean anak El Bendani dan apal iki kok kebacut ta sampean iki. Ngepen ke artis sampean sampe apal sak nasab-nasabe, tapi kenang Kanjeng Nabi Muhammad gak apal blas. Ikilah berarti Islam kita yang masih kurang sempurna. Ayolah kita awali cobalah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf, bin Hashim bin Abdi Manaf. 4 udah cukup sampai tawasul ya Allah, barokahnya saya kenal nasab dari Rasulullah, kabulkan apa yang kami mohonkan ya Allah sebagai bentuk cinta kami kepada keluarga Rasul ya Allah.
Jadi semua itu dibuat riadah, Pak. Semua itu dibuat lantaran, dibuat media untuk kita berdoa kepada Allah itu untuk dikabulkan kita belajar cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bukan hanya sekedar di situ kata yang ngarang kitab ini, harus paham bahwa Nabi Muhammad itu hamba Allah dan utusan Allah. Bukan sekedar hamba tapi utusan Allah. Utusan itu yang diberi mandat, utusan itu yang diberi SK untuk menyampaikan syariat, aturan-aturan yang Allah bikin untuk umat Muhammad. Jadi tugas Rasulullah itu adalah utusan Allah ila jami'il khalqi, kepada semua makhluk. Jadi kalau kamu ingin tahu makna syahadat yang nomor 2, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, bahwa Muhammad itu utusan Allah, sampai batin dulu, oh iya, Muhammad itu adalah putra dari Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah kakeknya Nabi Muhammad itu namanya Sayyid Abdul Thalib. Terus mbahnya Sayyid Abdul Thalib, kakeknya Sayyid Hashim. Sayyid Hashim itu adalah putra dari Sayyid Abdi Manaf. Sudah selesai. Terus sampai batin juga Rasulullah itu adalah utusan Allah yang membawa syariat. Syariat itu adalah meliputi 5 hukum itu: wajib, haram, sunnah, mubah, makruh. Ini syariat. Juga syariat itu meliputi hukum Islam, arkanul Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu tolong sampean juga jadikan sebuah pedoman. Oh, ini syariat Rasul, harus kita ikuti. Kalau kita langgar, begini efek sampingnya. Kalau kita jauhi, begini efek sampingnya. Walaupun kami muslim tapi kok gak sholat, beginilah nanti adabnya. Kami muslim tapi kok rutin sholat, istiqomah sholat, oh beginilah kebahagiaannya. Ini namanya otak-atik syahadat dalam batin kita, sehingga syahadat itu mampu mengawal perjalanan hidup kita. Untuk lebih meyakinkan bahwa Muhammad itu betul-betul ada, Muhammad itu betul-betul bukan hanya cerita fiktif atau karangan orang Arab, diterangkan oleh yang ngarang kitab ini, wulida bi Mekkah. Muhammad itu dilahirkan di kota Mekkah dan diutus pertama kali di kota Mekkah. Mendapat mandat menjadi utusan Allah, Muhammad ini ada di kota Mekkah. Wa hajara ilal Madinah, dan setelah umur kalau tidak salah 40. Nah, berapa ya? Ada ingat umur berapa Rasulullah hijrah ke Madinah? 50 apa? Nun? 10 dari kenabian. Berarti tahun 50 ya. Berarti umur 50 Rasulullah hijrah ke Madinah. Wa dufina fiha, dan dimakamkan ada di Madinah. Nah, bukti ini akurat, Mbak. Kelahiran Rasul sampai detik ini ada di Mekah. Di Babu Salam, mudah-mudahan barokah bulan Ramadan kita telah ditakdir ke Mekah semua. Amin ya rabbal alamin. Di depan Babu Salam itu ada di situ tempat makam, tempat kelahiran Rasulullah, tapi sekarang dijadikan perpustakaan. Kalau di era 90 dulu masih asli, dan dulu tidak dilarang untuk ziarah, masuk ke dalam itu tidak masalah. Maka dari itu sekali lagi, Wahabiyah itu menjadi raja di Mekah dan Madinah itu bukan keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun berapa itu loh? Jadi keturunan Rasul yang menjadi pemimpin di kota Mekah dan Madinah itu digeser. Bahkan banyak yang dibunuh oleh Raja Su'ud itu waktu itu. Jadi raja yang sekarang, mbah-mbahnya raja yang sekarang itu, Raja Su'ud itu adalah menguasai kota Mekah itu dengan menggusur keturunan-keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mendirikan keyakinan sendiri yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahhab keagamaannya, dan pemerintahnya dipimpin oleh Muhammad bin Saud. Nah, disinilah berkolaborasi orang dua itu.
antara kepentingan agama dan kepentingan pemerintahan disatukan sehingga menumpas keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga keturunan Nabi tunggang langgang ke Yaman, ke Indonesia, ke Palestina, ke mana-mana juga. Makanya Wahabi itu punya misi, tolong jangan sampai keyakinan pemimpin dahulu bangkit kembali sehingga menghancurkan kerajaan Saudiyah. Sehingga tempat-tempat bersejarah itu untuk memutus mata rantai dihilangkan ini. Sekarang Maulid Nabi itu kalau sekarang era sekarang orang yang haji era sekarang tidak pakai mengagumkan ini. Karena sudah digusur kok. Dijadikan sebuah perpustakaan. Yang tertulis maktabah sudah perpustakaan, bukan makom mulida Rasulullah. Orang Indonesia kenal itu kan diajarin ini oleh Sayyid. Ini keturunan yang ngarang, ini keturunan dari Ba'alawi, ini keturunan Rasulullah. Jadi mereka itu karena alama-alama banyak yang melestarikan hadis-hadis Rasul itu. Dawe mbah-mbah ini itu dilestarikan, dijadikan sebuah karangan untuk disuguhkan ke anak-anak Islam sehingga jadi sebuah keyakinan. Itu hebatnya keturunan Rasul yang lari dari kejaran orang-orang Saudi. Orang Saudi sendiri memutus habis mata rantai ini. Tempat-tempat sejarah itu, nggak ada semua sudah. Gua Hira itu ditutup dibuka, dilarang. Padahal Gua Hira itu tempat bersejarah. Pertama kali Rasulullah menerima wahyu. Di situ diharam-haramkan oleh Yahudi. Baca maulid diharam-haramkan. Apa tujuannya? Hebat Raja Saudi itu. Memutus mata rantai cinta kasih antara kita dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untung saja tahun berapa itu makam Rasul itu kan mau dipindah, mau ditiadakan di Madinah. Sehingga ada dari yang dipimpin oleh Kiai Wahab Hasbullah dalam sejarah itu memohon jangan sampai makam Rasul itu dipindah. Sebab apa? Raja Saudi itu sampai detik ini dihantui oleh rasa ketakutan bangkitnya keturunan Rasul ini loh, untuk menguasai kota Mekah dan Madinah. Makanya janji Allah telah akan bangkit Imam Mahdi keturunan Rasulullah yang akan menguasai Mekah dan Madinah, yang akan memimpin seluruh, kalau itu hampir hari kiamat. Itu di hadis-hadis sahih diterangkan. Makanya panjenengan mohon maaf tatkala ada aliran Wahabi sudahlah. Kalau sudah mampu panjenengan nggak masalah, karena untuk mempelajari nggak masalah. Sampan lihatlah alur terus pembahasannya, ujung-ujungnya pasti sudah menjelek-jelekkan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ngarang bid'ah itu keturunan Rasul dibilang musyrik. Terus sekarang ada sholawat apa ya? Li khamsatun itu dikatakan musyrik bid'ah kan banyak di YouTube kan begitu ya. Supaya apa? Dia punya misi supaya cinta kepada dzurriyyah Rasul, cinta kepada sahabat ini putus gitu loh. Kalau sudah ini putus, terus masyarakatnya tuh dialihkan untuk mencintai keluarga raja. Kalau keluarga raja yang dicintai, otomatis kerajaan ini, pemerintahan kerajaan ini akan berputar dan abadi untuk selama-lamanya. Itu tujuan tok Saudi. Makanya banyak kalau orang-orang Saudi yang alim betul ke Indonesia setelah berargumentasi ke ulama-ulama NU, akhirnya dia rodok rendah, rodok menghargai seperti Ali Jabir. Itu Wahabi top asalnya, tapi sekarang mulai agak netral, entah itu politik entah apa, enggak ngerti. Yang penting dalam penyampaiannya itu sudah. Terus ada lagi Adi Hidayat yang dulunya agak kasar pertama kali muncul, tapi akhir-akhir ini karena orang NU subhanallah bukan kok orang bodoh Mbak. Orang NU itu sudah yang hafal Quran banyak, yang hafal hadis ribuan banyak, yang alamah banyak. Makanya sampean tidak usah kepincut hal-hal seperti itu. Konsistenlah di NU, manakala tidak paham atau ada yang mengganjal, klarifikasi agar apa? Akidah sampean itu selamat dunia sampai akhirat. Jam berapa? Masih ada sisa berapa jam? Berarti maghribnya kurang
kurang setengah jam. Dah sebentar lagi ke nambah pelajaran itu kan mengulas yang pertama kita pelajari. Sekarang menginjak faslun yajibu ala kulli muslimin, nggih. Jadi kesimpulannya untuk mencintai Rasulullah itu harus sampean ngerti dulu lah bahwa setidak-tidaknya mbah-mbahnya Rasulullah, 4 mbah itu sampean hafal. Muhammad bin Abdul putranya Said Abdullah putranya Said Abdul Thalib, Said Abdul Thalib putra dari Said Hashim putra dari Said Abdi Ma'anaf. Selesai. Lantas sampean ingat bahwa Rasulullah itu lahir di Mekah, hijrah ke Madinah dan dimakamkan ada di Madinah. Sekarang autentik masih ada, kuburannya ada, tempat kelahirannya ada, bekas-bekas perjuangan Rasulullah masih ada, apalagi yang membuat kita tidak percaya. Dan salah satu yang harus kita percaya juga, dan yang wajib kita percaya juga, yang wajib sampean tanam, ini yang paling penting. Dan yang wajib sampean tanamkan dalam hati sampean, apa yang disampaikan oleh Rasulullah pasti benar. Ini loh. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah pasti benar. Apa yang dikatakan Rasulullah pasti jadi kenyataan. Ini tanamkan, Mbak. Sampai aja gak ragu. Lek krungu hadis Rasulullah sampai langsung yakin. Kalau ada janji-janji Rasulullah sampai langsung yakin. Keyakinan sampean ini yang membawa sampean berhasil. Kenapa orang Islam ini gak berhasil? Kenapa orang Islam ini selalu kena masalah? Keyakinannya ini loh yang berkurang. Tatkala keyakinannya itu hebat, tatkala keyakinannya itu nomor 1, tentunya keyakinan yang dibangun oleh ilmu loh. Sebab ada keyakinan yang tidak dibangun oleh ilmu. Seperti mereka yang terjebak, mereka diiming-iming kalau keluar ikut berjuang ISIS yang gini, kan dia juga punya keyakinan. Tapi keyakinan yang argumentasi ilmiahnya itu tidak valid, Mbak. Itu keyakinan yang didasari oleh nafsu sehingga dirinya daftar terus ikut-ikutan. Donge di sana, ternyata diterlantarkan setelah perjalanan itu gagal, dia diterlantar. Nah, sudah diterlantarkan, dia nangis-nangis mau pulang lagi ke Indonesia. Ini kan namanya keyakinan yang tidak konsisten. Tapi kalau sampai keyakinan yang dibangun oleh ilmu sulam ini minimal dasar pemikiran sampean berdasar dari kitab sulam ini, insya Allah lah keyakinan sampean hebat menjawab. Sebab keyakinan dari sini nanti akan ada tahapan sampai pada akhirnya mampu nanti akan membuat dan menciptakan muslim dan muslimah seutuhnya. Sehingga kalau sudah Islamnya kita ini ikut metode, ikut dasar yang diurai dan disampaikan oleh pengarang kitab sulam ini, buktikan insya Allah sampai tidak akan pernah kecewa dalam hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi terakhir yang paling penting yang harus tanamkan, sampean harus punya keyakinan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tidak akan pernah salah, tidak akan pernah tidak menjadi kenyataan. Contoh terkecil, Rasulullah bersabda, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Ini Rasul ini. Di era itu nggak ada fakultas kedokteran, nggak ada. Tapi Rasulullah sudah berani ini. Anda itu tatkala proses terciptanya kalian 40 hari sperma dibekukan di rahim seorang ibu. Kemudian summa yakunu alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari menjadi segumpal darah juga di rahim seorang ibu. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari lagi Anda itu terbentuk segumpal daging. 3 proses ini, Mbak, tanpa melalui fakultas kedokteran kok Rasulullah itu begitu. Anda itu tercipta satu sperma dibekukan 40 hari. 40 hari lagi baru jadi segumpal darah. 40 hari lagi segumpal daging. Baru setelah 4 bulan Allah tiupkan ruh di dalam perut seorang ibu. Tsumma yursalu ilaihil malak tsumma yunfakhu fihi ruh. Ruh ditiupkan ke segumpal darah itu. Sehingga disitulah mulai tercipta sebuah kehidupan.
Segumpal daging itu walaupun belum terbentuk kaki, belum terbentuk tangan, tapi ada gerak-gerak. Oh, berarti sudah hidup kita janin kita. Ini hebatnya Rasulullah. Lantas malaikat disuruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin, lantas malaikat itu disuruh untuk mencatat 4 hal. Bi rizkinya sudah dicatat. Wa ajalihi, ajalnya, umurnya dicatat. Wa amalihi, amalnya juga dicatat. Syaqiyun am sa'idun. Loh ini loh, nggak ada fakultas kedokteran, Mbak. Tapi sampai detik ini secerdas apapun fakultas kedokteran itu tidak akan menentang hadis ini. Saking hebatnya Rasulullah. Kenapa kita tidak percaya kepada Nabi kita yang kita banggakan? Makanya tanamkan dalam batin sampean. Rasulullah itu dalam segala aspek itu mampu menjadi rujukan. Itu kan aspek kandungan. Bagaimana aspek dalam hal cinta, di situ ada diulas bab cinta di kitab Ihya Ulumuddin itu. Nanti bagaimana mengupas seorang anak itu, bagaimana keluhan dalam hal anak, ya di situ juga ada bab anak. Hadis-hadis Rasulullah itu karena utusan Allah menjawab semuanya. Dalam hal keluarga, hadis Rasulullah banyak. Dalam hal tentang anak, hadis Rasulullah banyak. Tinggal kita sebagai muslim dan muslimah mau mempelajari metode Rasulullah apa tidak, tergantung pada diri kita. Mudah-mudahan kajian-kajian ini diberi ilmu manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu membangun fondasi iman yang baik di dalam hati panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum diakhiri, mungkin ada sebuah pertanyaan. Monggo. Apa yang menjadi unek-unek panjenengan, problem